Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim dilahirkan di negeri Babylon. Negeri ini sekarang dikenal dengan nama Irak. Babylon adalah negeri yang sangat subur. Penduduknya hidup dengan sejahtera dan makmur. Namun, negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam, bernama Namrud. Semua penduduk Babylon harus taat dan patuh kepada Raja Namrud. Sang raja tidak segan-segan menghukum mati siapapun di antara mereka yang membantah perintahnya. Raja Namrud mempunyai berhala yang sangat besar, yang selalu disembah olehnya. Berhala tersebut bernama Marduk. Namrud memerintahkan rakyat Babylon untuk menyembah berhala itu. "Wahai rakyatku, sesungguhnya Marduk adalah Tuhanku, maka hormatilah dan sembahlah dia." Namun, Raja Namrud tidak merasa puas. Ia merasa rakyat Babylon menganggapnya sebagai Tuhan seperti Marduk. "Hai rakyatku, aku memerintahkan kalian untuk menyembahku. Aku pun sebenarnya Tuhan kalian seperti Marduk. Bahkan, lebih baik dari Marduk. Aku bisa melihat dan mendengar, sedangkan Marduk tidak," kata Namrud. Di negeri Babylon, tersebutlah seorang ahli pemahat, bernama Azar. Berhala hasil pahatannya sangat halus dan indah. Rakyat Babylon banyak yang memesan berhala kepada Azar. Berhala-berhala itu mereka pajang di rumah untuk disembah. Mimpi Raja Namrud. Pada suatu malam, Raja Namrud bermimpi. Dalam mimpinya itu, ia melihat seorang anak masuk ke kamarnya. Anak itu lalu merebut mahkotanya, dan kemudian keesokan harinya Raja Namrud memanggil para ahli sihir untuk menjelaskan mimpinya itu. Menurut para ahli sihir, kekuatan Raja Namrud akan dijatuhkan oleh seorang laki-laki yang lahir di negeri Babylon. Raja Namrud merasa takut. Ia memerintahkan semua prajuritnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di Babylon. Kelahiran Nabi Ibrahim. Kaum wanita Babylon yang sedang hamil merasa takut dan gelisah. Jika mereka melahirkan bayi laki-laki, tamatlah riwayat mereka. Bayi-bayi mereka akan dibunuh oleh Raja Namrud. Di antara kaum wanita yang dicekam adalah istri Azar atau pembuat berhala. Saat itu ia sedang hamil tua. Azar dan istrinya bermusyawarah. Mereka mencari jalan keluar bagaimana untuk menyelamatkan bayinya. "Istriku," prajurit Namrud semakin giat berpatroli. Mereka mencari bayi laki-laki. "Aku khawatir jika ternyata anak kita kelak lahir sebagai laki-laki," kata Azar. "Ya suamiku, aku juga khawatir anak kita laki-laki. Padahal kita sangat menunggu kehadiran bayi ini di rumah tangga kita," sahut istrinya Azar. "Sebaiknya engkau pergi ke kota, carilah tempat yang aman untuk melahirkan anak kita," kata Azar. Azar menyuruh istrinya pergi ke luar kota dan bersembunyi di sebuah gua. Dengan demikian, jika istrinya melahirkan bayi laki-laki, selamatlah anak itu dari pencarian tentara Raja Namrud. Istri Azar akhirnya meninggalkan Babylon untuk menghindari Raja Namrud, yang sering berpatroli mencari bayi laki-laki untuk dibunuh. Akhirnya, istri Azar sampai pada suatu gua yang dirasanya cukup aman dari tentara Raja Namrud. Istri Azar melahirkan bayi laki-laki. Bayi itu kemudian diberi nama Ibrahim. Allah memancarkan air yang sangat jernih dalam gua itu. Oleh karena itu, Ibrahim dan ibunya tidak pernah merasa kehausan. Mereka tinggal di gua itu selama bertahun-tahun. Pada suatu hari, Ibu Ibrahim keluar dari gua untuk mencari makanan. Ibrahim kecil mengikuti ibunya. Baru kali itu Ibrahim keluar dari gua. Ibrahim memandangi indahnya pemandangan di luar gua. Ia terpesona melihat pepohonan, hewan-hewan, dan benda-benda lain yang baru dilihatnya. Selain melihat keindahan pemandangan di luar gua, Ibrahim pun memperlihatkan kehidupan luar yang tampak asing baginya. Ibrahim memperlihatkan adat kebiasaan bangsa Babylon yang bertuhankan berhala. Banyak sekali pertanyaan yang timbul pada Ibrahim mengenai kebiasaan kaumnya. Kebingungan Ibrahim sangat
saat memperhatikan kebiasaan kaumnya terlihat oleh ibunya. Namun hal itu tidak berlangsung lama, karena ibunya menyuruh Ibrahim masuk kembali. Ibunya khawatir para prajurit Namrud menemukan tempat persembunyian mereka. Hati Ibrahim diliputi beragam pertanyaan tentang apa yang dilihatnya. Siapakah pencipta alam semesta ini? Mengapa kaumnya menyembah berhala sebagai Tuhannya? Kata Ibrahim. Ibrahim sudah tidak sabar ingin mendengar penjelasan dari ibunya. Sejak melihat pemandangan yang demikian indahnya, Ibrahim berpikir, siapa yang menciptakan semesta ini? Bu, siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Tanya Ibrahim kepada ibunya. Ibunya diam membisu. Ia pun tidak tahu siapa yang menciptakan alam semesta ini. Melihat ibunya diam, Ibrahim semakin penasaran. Menurut Ibrahim, alam semesta ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ibrahim mencari Tuhan. Jika malam tiba, Ibrahim berdiri di murut gua. Ia memandangi bintang-bintang yang bersinar gemerlapan. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat sebuah bintang lalu berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi, tatkala bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, "Aku tidak suka kepada yang tenggelam." Kemudian, tatkala Ibrahim melihat bulan, ia berkata, "Ini pasti Tuhanku." Akan tetapi, setelah bulan itu terbenam, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian, tatkala Ibrahim melihat matahari terbit, ia berkata, "Yang ini pasti Tuhanku. Ini yang lebih besar, lebih terang, dan lebih bercahaya." Maka, tatkala matahari itu terbenam, Ibrahim pun tidak menyukainya. Allah memberi petunjuk kepada Ibrahim bahwa dialah pencipta alam semesta. Sejak saat itu, Ibrahim yakin akan adanya Tuhan, pencipta alam semesta ini. Ibrahim beriman kepada Allah dan semakin yakin bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Setelah berusia belasan tahun, Babylon kedatangan Ibrahim dan ibunya. Ibrahim dan ibunya kembali ke kota. Azar menyambut gembira kedatangan putranya tersebut. Ibrahim merasa heran melihat tingkah laku penduduk Babylon yang selalu menyembah berhala. Dengan keimanan yang sudah tertanam dalam hatinya, Ibrahim tahu bahwa perbuatan menyembah berhala adalah perbuatan yang salah. Pencipta yang seharusnya mereka sembah adalah Allah. Pada suatu hari, Ibrahim mendapatkan tugas dari ayahnya. Ia disuruh menjalankan berhala kepada penduduk Babylon. Namun, Ibrahim tidak suka dengan pekerjaannya. Sehingga, saat berjualan, Ibrahim melakukan hal ini. "Ayo, siapakah yang akan membeli berhala tidak berguna ini?" kata Ibrahim, mencemooh dagangannya sendiri. Penduduk Babylon merasa tersinggung. Oleh karena itu, mereka tidak mau membeli berhala yang didagangkan Ibrahim. Ayah Ibrahim marah-marah karena berhalanya tidak ada yang terjual. "Hai Ibrahim, kamu sungguh keterlaluan. Orang-orang tidak mau lagi membeli patung-patungku," kata ayahnya. "Ayah, aku telah menawarkannya dengan benar. Bukankah berhala itu tidak ada gunanya?" kata Ibrahim. "Ibrahim, hentikan ocehanmu. Aku muak melihatmu," kata ayahnya sambil berlalu. Pada hari yang lain, Ibrahim duduk beristirahat di tepi sungai. Ia memandangi berhala-berhala hasil pahatan ayahnya dengan penuh kebencian. Ibrahim tidak tahu lagi harus melakukan apa. Setelah dewasa, Ibrahim menjadi nabi. Keimanan Ibrahim kepada Allah semakin bertambah-tambah saat usianya menginjak dewasa. Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi yang mendapat tugas untuk menakwahi masyarakat Babylon. Ia akan mengajak mereka beriman kepada Allah dan melarang mereka menyembah berhala. Sebelum berdakwah kepada orang lain, Nabi Ibrahim mendakwahi dulu ayahnya terlebih dahulu. Pada suatu kesempatan, Ibrahim menemui ayahnya yang sedang membuat berhala. "Ayah, apa yang sedang kau lakukan?" tanya Ibrahim. "Ayah sedang membuat berhala untuk kita sembah." "Apa yang sedang kamu lakukan, Ibrahim?" tanya ayahnya. "Ayah, mengapa ayah menyembah berhala?"
Bukankah ia tak dapat berbicara dan mendengar? Tanya Ibrahim melanjutkan pembicaraan. Mengapa engkau bertanya demikian, anakku? Aku menyembahnya agar ia memberiku keselamatan kepada kita, jawab ayahnya. Ayah, sembahlah Allah. Jangan menyembah berhala itu. Hanya Allah lah yang akan memberi keselamatan kepada kita, kata Ibrahim menasihati ayahnya. Hai Ibrahim, jika kamu tetap menghina berhalaku, ayah akan menyiksamu. Pergilah kamu dari rumah ini, aku tidak mau melihatmu lagi, kata ayahnya mengusir Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan perasaan sedih meninggalkan rumahnya. Ia sedih bukan karena diusir ayahnya, namun sedih karena tidak berhasil membujuk ayahnya. Besar harapan Ibrahim agar ayahnya dapat menerima kenyataan bahwa hanya Allah yang pantas disembah. Ibrahim berharap sebelum ia mendakwahi bangsa Babylon, ia dapat mendakwahi keluarganya, karena ia ingin ayahnya yang ia cintai dapat merasakan nikmatnya iman. Pengalaman mendakwahi keluarganya, Ibrahim membuat menjadi lebih bersemangat untuk mendakwahi bangsa Babylon. Namun, sebelum melakukan dakwahnya, Ibrahim merasa harus mendapatkan bukti kekuasaan Allah. Keimanan Ibrahim semakin bertambah dengan niat yang besar untuk mendakwahi bangsa Babylon. Kemudian, pada suatu hari, rakyat Babylon akan mengadakan pesta di luar kota. Ayah Nabi Ibrahim mengajak Ibrahim untuk pergi bersama. Tapi, Nabi Ibrahim beralasan dia sedang sakit. Ayah, aku tidak ingin pergi. Aku akan menjaga rumah di sini. Sehingga, seluruh orang pergi meninggalkan kota sedangkan Ibrahim berada di rumah sendirian. Ia pergi menuju rumah berhala yang terdapat banyak sekali berhala di sana, dengan satu berhala paling besar berada di aula. Kemudian, Ibrahim menghancurkan seluruh berhala itu dan meninggalkan kapak yang ia gunakan untuk menghancurkan berhala di leher berhala yang paling besar. Saat orang-orang kembali ke desa, orang-orang sangat terkejut. Kenapa berhalanya hancur berantakan? Kemudian orang-orang bersepakat Ibrahimlah pelakunya, karena hanya Ibrahim yang tinggal di desa saat itu. Ibrahim pun dipanggil oleh Raja Namrud, kemudian ia disidang. Wahai Ibrahim, apa yang telah kau lakukan? Ibrahim berkata, saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya duduk di rumah sendirian menunggu orang-orang pulang. Lalu, kenapa berhala ini bisa hancur? Ibrahim menjawab, tidakkah kau lihat? Kapak yang digunakan untuk menghancurkan berhala ada di leher berhala yang paling besar. Kemudian orang-orang berteriak kepadanya, bagaimana mungkin berhala bisa menghancurkan berhala lainnya, sedangkan dia tidak bernyawa? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, nah, itu kalian sudah tahu, berhala tidak berdaya, tidak bernyawa, dan tidak bisa melakukan apapun. Lalu kenapa kalian masih menyembahnya? Raja Namrud marah besar. Akhirnya menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya. Ayahnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena ayahnya pun merasa kecewa kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar secara hidup-hidup. Tapi kemudian Allah memberikan mukjizat kepadanya dengan membuat apinya terasa dingin, sehingga setelah apinya padam, Nabi Ibrahim tidak terluka sedikit pun. Selanjutnya, Nabi Ibrahim terus berdakwah kepada rakyat Babylon, sehingga beberapa dari mereka turut beriman kepada Nabi Ibrahim dengan bukti-bukti yang sudah diberikan Nabi Ibrahim kepada mereka. Sekian kisah Nabi Ibrahim hari ini. Assalamualaikum.